Halo semua, balik lagi di channel ngomongin film. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita film Resident Evil seri ke-6, dan ini adalah seri Resident Evil yang terakhir berjudul Resident Evil Final Chapter. Bagi kalian yang belum nonton alur cerita Resident Evil sebelumnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi video atau langsung saja kunjungi channel ngomongin film. Oke, di seri terakhir ini kita akan diperlihatkan bagaimana keadaan bumi yang semakin memburuk, zombie di mana-mana, dan umat manusia yang selamat tak lebih dari 10.000 orang saja. Kini Alice berusaha untuk menghentikan wabah zombie ini dengan cara kembali ke sumber dari segala masalah, yaitu The Hive. Yaudah, serasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diceritakan tentang sejarah bagaimana berdirinya Umbrella Corporation. Seorang ilmuwan jenius bernama Profesor James Marcus memiliki seorang putri bernama Alicia yang menderita sebuah penyakit langka bernama progeria. Penyakit itu sangat mematikan dan dengan cepat menggerogoti tubuh Alicia, yang mana hal itu membuat dirinya mengalami penuaan dini. James yang sangat menyayangi Alicia tak ingin putrinya pergi begitu saja. Ia pun melakukan penelitian agar ia bisa menyembuhkan Alicia sambil merekam suara dan rupa Alice sebagai kenang-kenangan. Lalu setelah sekian lama melakukan penelitian, James akhirnya berhasil menciptakan T-virus, yang mana virus itu akan mendeteksi dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Setelah berhasil menyembuhkan anaknya, pesanan pun mulai berdatangan. Ia mengira bahwa dunia akan memasuki era baru, di mana setiap orang tidak perlu takut akan infeksi ataupun penyakit mematikan. Tapi sayangnya hal itu tak mungkin terjadi, karena ternyata T-virus memiliki efek samping yang sangat mengerikan. Suatu ketika ada salah satu anak yang pernah disuntik T-virus tiba-tiba mengalami gejala aneh. Kemudian anak itu berubah menjadi zombie dan menyerang semua orang yang ada di sana. Kejadian itu merupakan kasus zombie pertama yang langsung dibereskan dan disembunyikan dari publik oleh Umbrella Corporation. Mengetahui bahwa T-virus merupakan sesuatu yang berbahaya, James pun berdebat dengan rekan kerjanya, yaitu Dr. Alexander Isaacs. James menginginkan agar semua program T-virus dihentikan, tapi sayangnya Dr. Isaacs memiliki pemikiran yang berbeda. Ia berencana memanfaatkan T-virus itu untuk digunakan pada hal lain. Namun karena James tak setuju dengan rencana itu, Dr. Isaac pun menyuruh Wesker untuk membunuh James. Lalu ia merawat Alicia, yang mana hal itu membuat Dr. Isaac mendapatkan 50% aset milik Umbrella Corporation. Untuk membantu mengamankan perusahaan, Dr. Isaac pun mulai membuat sebuah kecerdasan buatan yang diambil dari data milik Alicia. Kecerdasan buatan itu dipanggil dengan sebutan Red Queen, dan film pun baru saja dimulai. Terlihat sebuah tempat di Washington DC yang dulunya pernah digunakan oleh Alice dan kawan-kawan sebagai benteng terakhir dalam melawan para zombie mutan, kini sudah hancur berantakan. Alice yang saat itu sedang meminum air tiba-tiba dikejutkan oleh zombie yang muncul dari genangan air tersebut. Namun ternyata zombie itu terikat oleh sebuah rantai sehingga Alice pun membiarkannya. Lalu ia masuk ke sebuah bangunan dan mencari sisa-sisa makanan. Tapi bukan makanan yang ia temukan, Alice justru bertemu dengan salah satu zombie mutan yang bisa terbang. Ia pun terpaksa melawan zombie itu dan berhasil meledakkannya. Setelah mengalahkan zombie mutan itu, tiba-tiba sirene head yang ada di dekat sana mulai berbunyi. Alice mencoba menyelidikinya dan ternyata itu adalah ular Red Queen. Ia mengatakan pada Alice bahwa umat manusia saat ini hanya tersisa 4.472 orang saja, dan mereka semua akan dimusnahkan dalam waktu kurang dari 48 jam. Tapi kehadiran Red Queen di sini bukan untuk membunuh Alice, namun ia ingin Alice menghentikannya. Awalnya Alice tak bisa mempercayai perkataan Red Queen, tapi Red Queen memberikan sebuah informasi bahwa Umbrella Corporation pernah membuat sebuah antivirus yang dapat membunuh T-virus melalui udara. Antivirus ini terdapat di dalam The Hive yang ada di bawah kota Raccoon. Alice pun mempertanyakan alasan mengapa Red Queen ingin membantu umat manusia. Lalu Red Queen memberikan sebuah petunjuk bahwa jawaban yang Alice inginkan ada di dalam The Hive.
Selain itu, Red Queen juga memberikan kesempatan pada Alice untuk membalas dendam pada Wesker yang sebelumnya telah mengkhianatinya ketika berada di Washington DC. Karena saat ini Wesker berada di dalam The Hive. Apa jangan-jangan Wesker iki sing mbunuh Jill, ada wong Leon dan Becky. Bola wis lanjut aja. Mendengar hal itu, Alice pun segera pergi menuju ke kota Raccoon menggunakan sebuah mobil. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Alice terkena ranjau paku, sehingga ia pun sempat mengalami kecelakaan ringan. Lalu Alice melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, hingga akhirnya ia menemukan sebuah motor keren milik Umbrella Corporation terparkir di pinggir jalan. Saat Alice hendak mengambil motor itu, tiba-tiba ia terkena jebakan dan beberapa orang bersenjata muncul dari dalam persembunyian. Tapi dengan jurus kungfu mematikan yang pernah ia pelajari dari Babang John Wick, Alice pun berhasil mengalahkan semua pasukan dengan sangat mudah. Tapi saat ia menaiki motor itu, ia terkena jurus listrik Chidori dari si motor dan Alice pun langsung pingsan. Ketika Alice mulai sadar, ia mengecek jam dan ternyata Alice kini hanya memiliki waktu 20 jam sebelum terjadinya pemusnahan. Lalu muncul seseorang yang menghampiri Alice dan orang itu adalah Dr. Isaac. Ternyata Dr. Isaac yang sebelumnya dibunuh oleh Alice hanyalah sebuah cloning. Setelah Dr. Isaac menyadari bahwa Alice tahu tentang keberadaan antivirus yang ada di The Hive, ia pun menyiksa Alice dengan cara mengikat tangannya pada kendaraan lapis baja yang mirip tank ini sembari dikejar oleh para zombie yang mengikuti mereka. Lalu Dr. Isaac menghubungi Wesker yang saat itu ada di dalam The Hive untuk meningkatkan keamanan karena mereka belum tahu siapakah yang membocorkan informasi tentang antivirus tersebut. Ketika salah satu penjaga yang diperintahkan untuk menjaga Alice lengah, dengan cepat Alice pun segera melumpuhkan penjaga itu. Karena mereka mendengar suara tembakan, Dr. Isaac menyuruh orang lain untuk mengeceknya. Tapi Alice juga berhasil mengalahkan orang itu hingga akhirnya Dr. Isaac datang dan langsung menangkap Alice. Mereka pun sempat bertarung di atas tank itu. Pada akhirnya Alice berhasil memojokkan Dr. Isaac. Lalu ia memotong tangannya dan menggunakannya untuk kabur dengan salah satu motor yang ada di dalam tank tersebut. Mereka sempat menembaki Alice tapi motor itu terlalu cepat sehingga Dr. Isaac pun kehilangan Alice sekaligus kehilangan tangan kirinya. Wesker mengetahui bahwa Alice berhasil kabur dan memerintahkan salah satu agen yang ada di dalam kota Raccoon untuk membereskan Alice. Ketika Alice tiba di kota Raccoon, terlihat sebagian pusat kota itu kini telah hancur lebur setelah terkena ledakan bom nuklir. Alice meneruskan perjalanan hingga akhirnya ia tak menyadari ada sebuah jebakan yang langsung menghantamnya dan Alice pun pingsan. Ketika ia terbangun, ternyata ia sudah berada di sebuah tempat di mana sudah ada banyak orang yang sedang menodongnya karena mereka mengira bahwa Alice adalah orang jahat. Tapi tiba-tiba Clear muncul dan menyuruh mereka semua untuk menurunkan senjatanya. Ternyata setelah pasukan Umbrella Corporation menangkap Clear dan lainnya di Arcadia, mereka semua dibawa menuju The Hive yang ada di dalam kota Raccoon. Tapi Clear berhasil membunuh pilot pesawat yang ia tumpangi sehingga pesawat itu jatuh di sana. Lalu seseorang bernama Doc ini pun menyelamatkan Claire dan membawanya menuju tempat yang kini mereka gunakan sebagai tempat pertahanan dari para zombie. Lalu mereka melihat ada sesuatu yang sedang mengarah ke tempat mereka berada. Alice pun mengatakan bahwa itu adalah kendaraan lapis baja milik Dr. Isaac yang membawa banyak sekali pasukan zombie. Tiba-tiba salah seorang bernama Christian ini hendak membunuh Alice karena ia mengira bahwa Alice lah yang menyebabkan masalah itu. Tapi Claire dan Doc berhasil menghentikannya sehingga ia pun pergi sambil marah-marah. Ternyata setelah Claire putus dengan Mimin, ia galau dan tak tahu harus ngapain di dunia yang hampa ini. Sehingga Claire pun terpaksa pacaran dengan si Doc agar ia bisa melupakan Mimin. Lalu Alice memberitahu Claire bahwa ada sebuah antivirus di dalam The Hive yang dapat membunuh seluruh makhluk yang terinfeksi oleh the virus. Awalnya Claire tak mempercayai hal itu. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Alice, ia memutuskan untuk pergi menemani Alice setelah mereka berhasil menghentikan Dr. Isaac di tempat itu. Lalu mereka pun mulai mempersiapkan berbagai senjata untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. Ketika hari mulai malam, terlihat Dr. Isaac kini sudah sampai di sana.
Mereka mencoba melontarkan gentong api dan berhasil melumpuhkan salah satu kendaraan lapis baja itu. Melihat hal itu, Dr. Isaac memerintahkan untuk berhenti dan melepaskan salah satu tahanan. Tahanan itu hanyalah sebuah umpan agar para zombie yang ada di sana menyerang tempat Alice. Lalu Dr. Isaac menghancurkan gerbangnya sehingga para zombie pun mulai memasuki gerbang itu. Mereka mencoba melawan para zombie, namun karena zombie itu terlalu banyak, mereka pun mulai menjalankan rencana kedua dan berhasil membakar seluruh zombie yang ada di dalam gedung. Setelah itu, Alice menggunakan sebuah flying fox dan langsung meluncur ke arah Dr. Isaac. Di sana ia menyiram kendaraan itu dengan bensin dan langsung membakar seluruh orang yang ada di dalam sana. Tapi ternyata Dr. Isaac dan mas-mas Korea ini berhasil keluar dari pintu samping. Alice pun sempat kewalahan saat melawan mas-mas Korea ini. Tapi pada akhirnya ia berhasil menjebak dan mengalahkannya. Alice pun menyuruh seseorang untuk membawa kendaraan lapis baja itu, sembari membawa mas-mas ini agar para zombie itu pergi dari sana. Tapi sepertinya mereka masih belum bisa bernafas lega, karena ada dua kendaraan lain yang sedang mengarah ke posisi mereka. Melihat hal itu, Alice memutuskan untuk masuk ke dalam The Hive, ditemani oleh Claire, Doc, dan lain-lain, termasuk Christian yang kini sudah percaya sepenuhnya terhadap Alice. Saat mereka sedang dalam perjalanan, Wesker memerintahkan Red Queen untuk melepaskan zombie Cerberus, alias zombie guguk yang sudah bermutasi. Tak lama setelah itu, Alice dan lainnya menyadari ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Ternyata itu adalah para zombie guguk dan mereka pun segera lari sambil melawan para zombie guguk itu. Meski beberapa dari mereka termasuk Christian gagal menyelamatkan diri, pada akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam salah satu terowongan saluran udara milik Umbrella Corporation. Namun entah mengapa tiba-tiba para zombie guguk itu berhenti mengejar mereka. Sepertinya para zombie guguk itu takut dengan sesuatu yang ada di dalam sana. Lalu Wesker memerintahkan untuk menutup gerbang di terowongan itu. Tapi sayangnya rencana itu gagal karena Alice dan lainnya berhasil melewati gerbang. Saat mereka sudah ada di dalam, tiba-tiba listriknya mulai padam karena ada beberapa bagian dari The Hive yang telah rusak. Lalu mereka mendapat sebuah pesan rahasia dari Red Queen yang memberikan sebuah rekaman pertemuan para petinggi Umbrella Corporation. Di dalam rekaman itu, terlihat Dr. Isaac mengatakan bahwa dunia yang mereka tempati saat ini sedang dilanda kekacauan dan krisis di mana-mana. Ia pun mengusulkan untuk mengakhiri dunia ini dengan cara mereka sendiri, yaitu menciptakan kiamat buatan. Mereka akan bersembunyi di dalam tanah sembari menunggu kiamat itu selesai. Lalu bagaimana cara membuat kiamat itu? Dr. Isaac pun menjawab bahwa ia bisa melakukannya dengan menggunakan virus. Setelah itu Red Queen mengatakan bahwa Alice hanya memiliki sisa waktu 37 menit sebelum pasukan Umbrella yang membawa pasukan zombie itu tiba di sebuah tempat di mana 4.000 umat manusia berhasil bertahan hidup di sana. Lalu Red Queen juga memberikan sebuah pesan khusus untuk Alice, bahwa ada salah satu mata-mata Umbrella Corporation yang ada di antara mereka semua. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka tiba di sebuah baling-baling raksasa. Saat mereka melewatinya, tiba-tiba baling itu mulai bergerak dan menyebabkan salah satu di antara mereka tersangkut di dalam sana. Dengan cepat Alice pun masuk dan segera menyelamatkan orang itu. Meski begitu, sepertinya mereka belum bisa bernafas lega, karena baling-balingnya mulai bergerak ke arah berlawanan. Hal itu membuat udaranya terhisap ke dalam baling-baling dan menyedot semua yang ada di dalam sana. Mereka mencoba bertahan, namun sayangnya salah satu dari mereka gagal dan langsung muncrat setelah terblender oleh baling-baling itu. Tak lama setelah itu listriknya kembali padam dan mereka pun segera pergi dari sana. Ketika mereka memasuki jalur ventilasi, tiba-tiba listriknya mulai menyala lagi. Jebakan yang ada di sana pun mulai aktif lagi ya bun. Sehingga mereka terpisah antara satu dengan lainnya. Alice saat itu terjatuh ke dalam sebuah ruangan bersama dengan om-om bernama Razor ini. Saat mereka mencari jalan keluar, tiba-tiba Razor dimakan oleh makhluk aneh yang muncul dari dalam kegelapan. Alice pun melawan makhluk itu hingga akhirnya berhasil mengalahkannya. Lalu ia bertemu dengan Doc yang datang karena mendengar keributan. Karena waktunya sudah mepet, mereka pun bergegas pergi menuju The Hive.
Melihat hal itu, Wesker memerintahkan Red Queen untuk membangunkan para petinggi Umbrella Corporation. Sementara itu di luar sana, kendaraan yang digunakan oleh Dr. Isaac terperosok sehingga ia terpaksa berlari sambil memancing para zombie itu pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, Alice tiba di sebuah tempat yang dulunya merupakan tempat paling keramat, yaitu ruangan laser. Mengetahui hal itu, Alice pun segera kabur dari sana. Lalu ia menemukan tas yang sebelumnya pernah mereka bawa saat di film Resident Evil pertama. Ternyata di dalam tas itu terdapat banyak sekali bom rakitan dan juga senjata api. Lalu saat mereka turun dari sana, mereka melihat ada ratusan atau bahkan ribuan tabung kriogenik yang di dalamnya terdapat para petinggi Umbrella Corporation yang sedang melakukan hypersleep atau hibernasi selama bertahun-tahun sambil menunggu kiamatnya selesai. Alice yang kesal dengan hal itu pun berusaha menempatkan dan mengaktifkan bom di dalam sana. Setelah itu Alice masuk ke dalam sebuah tempat di mana terdapat seseorang yang sedang menunggu mereka, yaitu Dr. Isaac. Ternyata Dr. Isaac yang ada di luar sana hanyalah cloningan yang diperintahkan untuk mengatur The Hive tanpa mengetahui bahwa ia hanyalah cloning. Dr. Isaac asli ini pun mengancam akan menjatuhkan antivirus itu jika Alice berusaha untuk melawannya. Setelah Alice menjatuhkan senjatanya, Doc menodong Alice karena ternyata Doc adalah salah satu agen rahasia milik Umbrella Corporation. Claire yang saat itu berhasil ditangkap oleh Wesker pun sangat kecewa pada Doc. Kandani, enakan pacaran karo aku toh, makanya ta, nek dikandani ku nurut aja ngeyel. Lalu Alice berusaha memikirkan cara untuk membunuh Dr. Isaac. Tapi sayangnya usaha itu sia-sia karena ternyata Dr. Isaac memiliki sebuah sistem di dalam tubuhnya yang dapat memprediksi seluruh gerak-gerik Alice. Lalu Dr. Isaac memberitahu bahwa ternyata Alice adalah cloning. Alice pun sempat menyangkalnya karena selama ini dirinya merasa bahwa ialah Alice yang asli. Namun ternyata Alice hanyalah cloning dari seseorang bernama Alicia Marcus, putri dari James Marcus, salah satu pemilik perusahaan Umbrella Corporation. Ia menyuruh Alice untuk segera membunuh Dr. Isaac karena waktunya sudah hampir habis. Lalu Alicia kemudian memecat Wesker yang mana hal itu membuat sistem Red Queen tidak lagi melindunginya dan langsung menyerang Wesker. Lalu Doc berusaha menyerang mereka, tapi ternyata senjata yang diberikan Alice sebelumnya tak memiliki peluru sama sekali. Sehingga Alice pun dengan mudah melumpuhkannya. Tapi sepertinya bukan Alice yang harus membunuh Doc, melainkan Claire sang mantan yang tersakiti oleh pengkhianatannya. Lalu Alicia menyuruh mereka berdua untuk segera mengejar Dr. Isaac yang saat itu kabur menggunakan elevator. Akhirnya Claire dan Alice bertemu dengan Dr. Isaac dan mereka pun berduel. Tapi sayangnya sistem milik Dr. Isaac terlalu kuat, membuat mereka berdua kewalahan melawannya. Lalu Dr. Isaac melempar Alice ke dalam ruangan laser. Namun Alice mampu melewatinya dengan mudah sehingga Dr. Isaac pun terpaksa melawan Alice di sana. Ia berhasil mengalahkan Alice dan membuat beberapa jarinya terpotong oleh laser. Tapi ternyata Alice memanfaatkan hal itu untuk memasukkan sebuah granat pada kantongnya sehingga bom itu meledak dan melumpuhkannya. Alice pun mengambil antivirus itu dan segera pergi ke atas. Sayangnya Dr. Isaac belum mati karena ia telah menyuntik antivirus ke dalam tubuhnya, sehingga ia berhasil mengambil kembali antivirus itu. Lalu cloningan Dr. Isaac yang sebelumnya membawa pasukan zombie itu pun akhirnya datang. Ia tak percaya bahwa dirinya hanyalah sebuah cloning, sehingga ia langsung menikam Dr. Isaac yang asli dan berhasil membunuhnya. Pada akhirnya para zombie itu menggigit cloningan Dr. Isaac. Sementara di dalam The Hive, bom yang telah dipasang Alice meledak dan menghancurkan seluruh The Hive tanpa tersisa. Tanpa berlama-lama lagi, Alice pun menjatuhkan antivirus itu dan dalam sekejap seluruh zombie yang ada di sana ambruk, termasuk Alice sendiri yang saat itu masih memiliki virus di dalam tubuhnya. Antivirus itu akan terbang bersama udara dan membunuh seluruh zombie yang ada di dunia. Namun sepertinya butuh waktu yang cukup lama agar antivirusnya menyebar hingga ke setiap sudut di bumi. Ketika hari mulai terang, Claire datang membangunkan Alice. Ternyata ia masih selamat karena antivirus itu hanya membunuh sel-sel T-virus saja.
bukan membunuh sel-sel yang lain. Lalu Red Queen muncul dan memberikan sesuatu pada Alice, yaitu sebuah kenangan milik Alicia Marcus. Hal itu membuat cloningan Alice mengetahui apa yang pernah dirasakan oleh Alicia sewaktu kecil. Kini ia pun meneruskan kehidupan sebagai Alicia Marcus dan cerita pun tamat. Nah guys, gimana nih menurut kalian tentang film Resident Evil ini? Kalau menurut Mimin sih cukup seru ya. Cuman entah mengapa ceritanya agak muter-muter gitu. Dan lagi yang paling penting nih, tiap ada karakter yang hilang selalu nggak diceritain alasannya. Dan pada akhirnya kita cuma bisa nebak-nebak doang tanpa ada kepastian. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa tekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.